konteksnya adalah kalau kita mau lihat dari grand design-nya, ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir, penimbunan pantai dan pasir ini yang kemudian akan dibawa ke Jakarta. Kasih tahu kami sebenarnya ini ada apa dan jujur ini punya siapa. Karena tadi yang saya sebut itu hanya segelintir dari kasus-kasus perampasan uang yang terjadi di pesisir dan sekali lagi negara abai. Tolong melihat segala sesuatu itu secara objektif. Kalau melihat semuanya salah, salah semua. Tapi kalau kita mau lihat ini ada yang benar, ayo kita perbaiki bersama, gitu loh. Oke, saya di situ dulu nih. Saya ini biar kita adil melihat. Kita harus adil dari pikiran. Kalau kita nggak adil dari pikiran, sudah bertendensi apa aja salah ditimpa oleh pemerintah, terus menutup lagi. Ini harusnya benar, harusnya benar. Ya sabar, kita ini lagi proses hukum, Mbak. Kalau namanya proses. Bagi yang belum kenal Bapak ini, ia adalah Doni Ismanto Darwin, mantan jurnalis dan pendiri Indotelkom Forum, yang kini menjabat sebagai staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 2021 pada era pemerintahan Jokowi. Pada 6 Desember 2024, ia kembali dilantik sebagai staf khusus oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Namun, pernyataan Doni yang cenderung represif terhadap kritik publik, khususnya kritik dari Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau yang biasa disebut Kiara, menuai polemik. Kiara mengkritik lambannya pemerintah mencabut pagar laut di pesisir Tangerang, yang telah mencakup lebih dari 30 km dan dibangun sejak pertengahan 2024. Pagar laut ini diduga merugikan nelayan pesisir, yang terancam kehilangan akses ke laut. Meski masyarakat sekitar diduga mengetahui pihak-pihak di balik proyek ini, mereka takut melapor karena merasa diintimidasi oleh aparat atau pejabat. Kritik Kiara, yang disampaikan melalui Sekjen Susan Herawati, meminta pemerintah segera bertindak tegas atas isu ini. Susan menyatakan terkait lambannya respons pemerintah meski laporan masyarakat sudah diterima sejak 2024. Mengapa tindakan baru diambil setelah isu ini viral di media sosial? Apa langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini? Sesi tanya jawab, Mbak Susan ingin bertanya langsung kepada pihak KKP karena awalnya panjangnya tidak sampai 30, awalnya dari DKP juga sudah turun 7 kilo, 10 kilo, sampai akhirnya 30 kilo. Silakan, Mbak Susan ingin bertanya. Iya, ini menarik ya kalau bicara soal tata ruang. Artinya memang kita percaya masih ada orang baik gitu ya, yang ngurusin laut gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kejadian 30 kilo gitu ya terjadi di pesisir dan kemudian orang termasuk kita semua meributkan soal izin atau berizin atau tidak, bagaimana kita memanfaatkan ruang laut dan lain-lain gitu. Tapi pernahkah kawan-kawan yang berada di bangku-bangku empuk pemerintahan itu bertanya kepada semacam Pak Holil gitu ya, Pak Holil, Pak Heru ataupun kawan-kawan yang lain, laut mereka mau diapain? Karena saya perlu ingatkan, kasus perampasan ruang yang hari ini kita bawa nih soal pemagaran laut itu terjadi setidaknya dari catatan Kiara ada di Pulau Sangiang, Pulau Pari, Wawoni'i, Torobulu, Jeneponto, Rempang, Manado, Aceh, Sedang Bedagai dan tolong dicatat. Itu semua kasus-kasus yang kita laporkan kepada KKP dan tidak ada respon. Kalau kemudian pemagaran yang terjadi hari ini dibiarkan seolah-olah dibiarkan 7 bulan nggak ada yang merespon, tanya mereka berani nggak melapor? Karena kami sudah tanya ke mereka, kenapa mereka nggak melapor? Karena mereka takut, nggak tahu mau kemana. Mau merespon mana? Kasus-kasus bagaimana kawan-kawan di Wawoni'i itu berdarah-darah di tambang nikel, apa pernah ada orang yang mau peduli? Enggak, ini kasus ini mencuat, ini karena ada di halaman kita di Jakarta. Di Pulau Pari, itu perempuan-perempuannya itu sampai berdarah-darah untuk mempertahankan ruang hidupnya. Apa KKP bergeming? Enggak, cuman periode Ibu Susi waktu itu pernah turun ke Pulau Pari. Setelah itu tidak ada lagi sama sekali. Bahkan tanya nelayan, apa mereka kenal menterinya sekarang? Mohon maaf ya Pak ya. Tapi memang begitulah kejadiannya gitu. Kita ini mau ngomongin laut, mau ngomongin pemanfaatan ruang, masalahnya adalah kita ini berbicara atas nama siapa? Ruang mana yang mau diperuntukkan untuk nelayan? Karena tadi yang saya sebut itu hanya segelintir dari kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir dan sekali lagi negara abai. Bentar, Mbak Susan, ini tudingan cukup jelas, negara abai, buktinya sekarang KKP sedang investigasi. Ya, Mbak saya Susan hargai itu, karena gini, kalau kita lihat dari timeline, di bulan koreksi kalau saya salah, ini yang juga kami analisa ya. Jadi di bulan Juli ya, Juli udah mulai ada pembangunan, Agustus itu DKP sudah tahu, kemudian di bulan September ada turun, ada Polsus, ada PSDKP, gitu ya. Betul Pak? Bapak dari Ombudsman pasti tahu gitu. Artinya ini bukan, kami menghargai semua orang butuh proses, kami menghargai sekali, tapi jangan ditutupi. Kasih tahu kami sebenarnya ini ada apa dan jujur ini punya siapa. Itu aja udah. Karena konteksnya adalah kalau kita mau lihat dari grand design-nya, ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir,
penimbunan pantai dan pasir ini yang kemudian akan dibawa ke Yang nutupin siapa, Jakarta. Mbak? Sorry, Mbak. Yang nutupin siapa, Mbak? Kita semua, saya tidak akan menuding, silahkan jujur dari hati kawan-kawan. Siapa yang menutupi? Oke. Tanya rakyat, mereka tahu siapa yang melakukan ini, perusahaannya siapa. Mereka tahu. Ujung-ujungnya penimbunan pasir dan perusahaan, maksudnya apa nih Mbak? Karena memang kalau kita lihat bagaimana desainnya ini seperti reklamasi sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat ya, ini kalau kami menganalisa, kemarin kami ke sana, kami lihat langsung, kami berdiskusi dengan nelayan, makanya kenapa saya bilang, kadang-kadang nelayan ini lebih cerdas dari kita, makanya jangan dibodoh-bodohi. Mereka itu tahu nama perusahaannya, mereka sebut. Saya nggak akan sebut, silakan kawan-kawan yang tadi bilang udah riset dan lain-lain, silakan turun lagi, tanya mereka yang betul. Karena mereka yang bisa mengajari kita tentang cara mengelola laut. Tadi Pak Holid sudah sempat sebutkan ya, ada satu perusahaan seperti itu. Pak Gus Rofi juga sempat kan kemarin berbincang juga dengan hal ini. Silakan Gus. Oke, terima kasih Yai Saya Iksan boleh- Tanjung, saya boleh jawab, siapa Mbak? Mbak dari Saya Tiara boleh ya Mbak jawab, Susan Oke, boleh. dari Om Bumbung. Gus Rofi ditahan dulu. Kita tahan dulu Pak Doni, Kita kasih silakan. hak Kalau jawab mau KKP. konfirmasi, silakan Pak. Iya kan, ini kan demokrasi. Tadi saya lagi ngomong dipotong. Ngomongnya semangat banget Mbak Susan. Terima kasih Mbak Susan, salam kenal. Ya, saya menghargai pendapat Mbak Susan karena posisi beliau memang seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah di era Pak Trenggono tidak ada penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang laut? Kita di Pulau Rupat, kita segel Mbak. Di beberapa yang di Kepri banyak yang kita segel. Jadi tolong melihat segala sesuatu itu secara objektif. Kalau melihat semuanya salah, salah semua. Tapi kalau kita mau lihat ini ada yang benar, ayo kita perbaiki bersama, gitu loh. Oke, saya di situ dulu nih. Saya ini biar kita adil melihat. Kita harus adil dari pikiran. Kalau kita nggak adil dari pikiran, sudah bertendensi apa aja salah ditimpa oleh pemerintah, terus menutup lagi. Ini harusnya benar, harusnya benar. Ya sabar. Kita ini lagi proses hukum, Mbak. Kalau namanya proses hukum, itu ada yang boleh dibuka, ada yang tidak. Tunggu aja 20 hari ini. Nanti Mbak Susan boleh ngomong lagi. Ya kan? Mbak Susan kan banyak teman-temannya di media. Gitu. Respons Doni Ismanto yang alih-alih menjawab substansi kritik. Doni membanggakan investigasi lapangan yang baru dijadwalkan selama 20 hari ke depan. Pernyataan ini dianggap tidak relevan karena Doni telah menjabat sejak 2021 dan seharusnya sudah memahami masalah ini sebelum viral dan Kiara menilai bahwa respons baru dilakukan ketika tekanan publik meningkat, bukan karena kepedulian nyata terhadap masyarakat pesisir. Kiara sebagai lembaga yang fokus pada keadilan perikanan, memperjuangkan kelestarian pesisir dan laut demi kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan ekosistem. Pernyataan Doni yang menyebut Kiara hanya melihat kesalahan pemerintah dianggap tidak logis. Kritik Kiara seharusnya diterima sebagai masukan konstruktif, bukan dilabeli sebagai upaya menyudutkan pemerintah. Sebagai pejabat publik, Doni seharusnya mengedepankan komunikasi yang bijak dan solutif dalam respons kritik serta menunjukkan kepedulian nyata terhadap isu-isu masyarakat kecil. Harapannya pemerintah segera menyelesaikan masalah pagar laut, tanpa perlu menunggu tekanan publik lebih lanjut. Jika pejabat terus bersikap represif terhadap kritik, rakyat akan semakin takut menyampaikan keluhan. Hal ini dapat memperburuk kinerja pemerintah dan merusak kepercayaan publik. Tadi kembali ke cerita tadi, pengawasan dan sebagainya. Dalam pengawasan itu ada yang namanya undang-undang pemerintah daerah. Jadi dalam pengawasan ini sinergi semuanya Mbak, yang namanya pemerintah. Tadi Mbak Susan sudah bilang, tidak hanya KKP, juga ada sesuai undang-undang pemerintah daerah, itu ada pengawasan 0 sampai 12 mil. Yang kita sekarang diskusikan ini sesuai undang-undang pemerintah daerah, itu pengawasan pertamanya itu di DKP harusnya. Nah, kan sebenarnya ini proses semuanya berproses, tidak dibiarkan. Tapi kan kita ada hukum yang menjadi pijakan kita bersama. Hukum yang menjadi pijakan kita bersama inilah yang kita pegang, ya kita pegang bersama. Karena kalau kita gebiah-uyah, tiba-tiba ada tuh, itu tadi kemarin kan ada yang ngaku, terus sekarang katanya bukan penanggung jawab katanya kan. Jadi kan kita kalau kayak gini kan gimana gitu loh. Nanti kalau kita ikutin maunya Mbak Susan, nanti ada yang nuntut. Kalau yang ini, kita bukan gampang sebagai pemerintah, kita cuma memberikan contoh kepada masyarakat penegakan hukum itu. Itu aja dari saya. Saya nggak mau berpolemik. Mbak Susan sudah berkomentar, saya kasih waktu saya tadi diambil, silakan. Oke, saya respon sedikit ya Pak ya. Tapi gini, saya tidak pernah punya masalah apapun itu.
Tapi memang kalau kemudian kita harus bersikap adil sedari dalam pikiran, saya percaya kita sudah lakukan itu. Pertama, kita bisa runut bagaimana kasus-kasus perampasan ruang yang hari ini sedang ada di meja ini, gitu ya. Bagaimana kemudian respon KKP, silakan kita sama-sama lihat secara mendalam dari setiap kasus yang pernah ada, gitu ya. Dan kasus-kasus itu semuanya sebenarnya sudah masuk ke KKP. Di bulan Oktober tahun lalu, kalau Bapak ingat, kita pernah masuk ke dalam kantor KKP dan di situ hanya diterima oleh staf-staf dan itu terima kasih banyak, gitu ya. Tapi di saat bersamaan tidak ada respon positif atau berhentinya kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu sebenarnya kami percaya, tadi saya bilang saya percaya pada proses, kita apresiasi itu, tapi di saat bersamaan juga mungkin ke depan yang perlu disikapi adalah kalau kemudian ada permasalahan dengan sistem pengawasan dan lain-lain, ya nelayan itu mau kok bantu ngawasin gitu. Aku percaya itu, nelayan mau bantuin ngawasin laut kita gitu. Karena laut itu ya dapur mereka, itu ibu mereka gitu. Dan ini yang paling penting gitu. Saya serahkan ke Bapak kayaknya. Rofi. Ya, Silakan, terima Gus kasih Rofi. Mbak. Kami juga ada Pokmaswas kok Mbak. Udah kita nggak usah Sudah berdebat Pak, lagi, sudah Mas Pak, Rofi sudah tahu. Oke, Pokmaswas terima kasih. itu sudah banyak dan tidak pernah ada respon yang positif. Silakan hubungi Kiara langsung, nanti kita akan tunjuk nelayan-nelayan mana yang sudah melaporkan Pak.